Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala aidan, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh kepala sekolah Bait Qurani dan unit dari Banda Aceh sampai Papua, dari Aceh, Bait Qurani Aceh, Bait Qurani Jabodetabek, 3C, Cina, Cira, Cipu, Cinangka, Ciracas, Ciputat. Kemudian Bait Qurani BSD 3B juga, BSD Ar-Rahman, BSD Al-Ikhlas, BSD Baitul Hikmah, dan juga Bengkulu. Ibu guru belum datang nih, katanya mau belajar, mau datang sudah lagi. Terus yang dari Papua, dan semoga bisa hadir juga. Syukur alhamdulillah kita aturkan karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehidupan sampai bulan Syawal 1442 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan curah buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umatnya agar senantiasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesama umat manusia, mencintai sama mukmin. Bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para guru semua, kepala sekolah yang saya muliakan, istilah halal bihalal itu adalah istilah asli Indonesia. Kalau kita cari rumusnya, kamusnya nggak ketemu ya. Dari kamus Arab klasik, lisan Arab misalnya, sampai kamus Indonesia mungkin ada, tapi asalnya bukan dari Arab. Tapi kalimat halal bahasa Arab, bi juga bahasa Arab, halal bahasa Arab. Nah, ini karena sudah menjadi tradisi, maka sering dimaknai adalah pertemuan untuk mengikat silaturahim dan menyatukan ukhuwah dengan istilah ini yang diisi dengan bermaaf-maafan. Walaupun bermaaf-maafan itu tidak ada kaitannya dengan Syawal, karena orang minta maaf kapan saja. Kalau ada yang bersalah, maka segera minta maaf. Tidak usah menunggu bulan Syawal. Ibu bersalah di bulan Dzulqa'dah, kalau menunggu bulan Syawal itu setahun lagi, lama banget ya. Belum tentu masih hidup. Karena itu selalulah meminta maaf dan memberi maaf. Tapi apakah ini keliru? Saya rasa perlu dievaluasi. Tidak juga, karena kita berpuasa itu tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Karakternya itu diantaranya saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa senantiasa berinfak baik lapang maupun sempit. Wal kazimina al-ghaidha, dan mampu menahan emosi, mengendalikan, ya, memanage emosinya. Lalu wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan salah orang lain. Jadi kalau kita kaitkan dengan visi menjadi takwa, maka cocok di bulan Syawal ini kita wal 'afina 'anil nas. Tapi jangan dibikin khusus bahwa hanya di bulan Syawal sajalah kita bermaafan. Ini yang tak boleh. Tapi kalau kita memviralkannya di bulan Syawal tidak masalah. Dan setiap saat bersalah, mohon maaflah kepada yang lain. Allah yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berihsan. Ihsan adalah kebaikan di atas kebaikan. Kalau ihsan kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seolah-olah melihat Allah.
Kalau ihsan dengan manusia, ihsan berbuat lebih. Jadi ihsan itu, kalau adil itu seimbang, tapi ihsan melebihi itu. Jadi nggak usah menunggu orang datang minta maaf untuk memaafkan. Tidak usah membalas dulu sakit hati kita supaya orang merasakan sakit yang sama baru memaafkan. Biarlah kita sakit, biarlah kita jadi korban, supaya itu kita memaafkan. Ya, nah itulah kaitannya dengan pribadi. Memang kalau dengan pribadi kita berkorban lah, tapi kalau terkait dengan agama, membela yang lemah, maka kita mesti lebih dahulu menegakkan keadilan, ya. Baik. Persaudaraan Islam itu banyak istilah. Kita sering nyebut silaturahim. Ada yang nyebut silaturahmi, ada yang paling populer itu secara mendunia itu istilahnya al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah persaudaraan al-islamiyah yang islamiyah. Persaudaraan yang bersifat Islam. Al-ukhuwah dalam bahasa Arab asal katanya akhun, artinya saudara. Tapi kalau kita lihat dari kamus klasik bahasa Arab, akhun itu mana awalnya berarti condong dan memperhatikan. Sehingga kita bisa mengambil sebuah ketentuan bahwa yang mengaku akhun, akhi, ukhti itu mesti memiliki kecondongan dan memiliki perhatian terhadap yang lain. Tidak sah mengaku saudara kalau tidak memberi perhatian yang penuh kepada saudaranya. Memberi perhatian apakah saudaranya dalam keadaan baik-baik saja atau sedang ada masalah, baik masalah terkait ekonomi maupun terkait kehidupan. Jadi itu asal kata akhun, ya. Boleh dicatat nanti. Nah, jamak dari akhun itu ada dua redaksi. Yang pertama ikhwan, yang kedua ikhwatun. Nah, dalam bahasa Arab terjemahnya boleh sama dalam bahasa Indonesia, tapi pengertiannya ada spesifikasi, ada pengkhususan. Kalau diungkapkan dengan ikhwan, jamak dari akhun yang artinya saudara, ya, saudara-saudara, banyak saudara. Tetapi kalau diungkapkan dengan ikhwan, artinya saudara yang diikat oleh kepentingan, bukan diikat oleh keturunan atau nasab atau darah atau rahim. Ya, dia kepentingan. Kalau kepentingannya syirkah jual beli, maka ikhwan. Ikhwanuna fi syirkah. Saudara kita dalam bisnis. Atau dia kesamaan organisasi, ormas, maka ikhwan. Makanya partai Islam itu diikat dengan kepentingan partai, maka disebut oleh sebagiannya dengan Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, itu ikhwan. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan. Yang kedua ikhwatun. Ikhwatun juga jamak dari akhun yang artinya saudara. Tetapi kalau disebut dengan ikhwatun, maka yang dimaksud adalah saudara-saudara, saudara kandung, saudara yang senasab, ada hubungan darah, satu rahim misalnya. Ya, itu ikhwatun. Kalimat ikhwan dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali, ya. Kalimat ikhwatun terulang sebanyak berapa? 22 kali. Ikhwan. Seluruhnya menunjukkan saudara tidak sedara. Sedangkan kalimat ikhwatun terulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Nah, ini agak unik, ya. Harus jadi catatan kita ini. Kalimat ikhwatun atau ikhwatan atau ikhwatin, pokoknya alif, hamzah, kha, wa, ta marbutoh itu terulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. 6 kali menunjukkan saudara sekandung, saudara sedara. Ya, tadi kan definisinya ikhwatun yang diikat dengan hubungan darah. Jadi seperti persaudaraan kakak adik, persaudaraan paman ponakan, ayah dan anak-anak, ibu dan anak-anak, itu ikhwatun. Kakek dan cucu ikhwatun. Nah, ini terulang sebanyak 7 kali dalam
bukan saudara sekandung itu. Misalnya dalam surat Waris, itu ayat 11 surah An-Nisa, Allah menyebutkan, ya, fa in kana lahu ikhwatun falyummihi sulus. Kalau yang meninggal mempunyai beberapa saudara kandung, nah itu kan, saudara kandung, maka jatah ibu jadi 1/6 warisnya. Kalimat ikhwatun atau juga ikhwatan rijalan wa nisaan. Pada dzakari mislu hadzil unsayain, seperti dalam surat An-Nisa ayat 9. Kalau yang meninggal itu meninggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, maka bagian laki-laki 2, bagian perempuan. Ini saudara sekandung. Tapi ada hal yang sangat luar biasa, disebutkan dengan ikhwatun tapi tidak sedarah, tidak seketurunan. Apa? Yaitu surat An-Nisa ayat 10, surat 49. Boleh dicek itu ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Al-Quran sebutkan orang yang beriman bersaudara. Saya mau tanya, apakah orang beriman ini kita semua saudara, satu ibu, satu kandung? Saya dengan ibu-ibu saja tidak sedarah ya Bu, tidak seketurunan kan kita kan. Tapi definisinya tadi ikhwatun itu saudara seketurunan. Secara kaidah bahasa arti ikhwatun saudara sedarah. Jadi kalau melihat dari sisi kaidah, mestinya kalimatnya apa? Ikhwan, innamal mu'minuna ikhwanun, ya kan? Tapi kenapa Al-Quran sebutkan ikhwatun? Kita enggak saudara kok, mestinya ikhwanun. Apakah ayat ini yang keliru? Tidak mungkin. Kalau ada perbedaan ayat dengan kaidah bahasa, maka kaidah itu yang menyesuaikan. Kenapa? Karena Al-Quran telah tuntas turun di zaman Nabi Muhammad dalam periode Makkiyah maupun Madaniyah. Sedangkan kaidah bahasa baru disusun di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu oleh seorang pakar nahwu bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah yang menyusun kaidah nahwu. Jadi kaidah nahwu di zaman Ali Al-Quran telah tuntas zaman Nabi. Maka kaidah ini yang harus menyesuaikan diri. Nah, jadi kalau begitu, kenapa Al-Quran menyebutkan ukhuwah, persaudaraan yang diikat dengan iman itu dengan ikhwatun? Maka maknanya bukan sedarahnya itu, tapi saking kuatnya ukhuwah, saking kuatnya hubungan persaudaraan, maka diungkapkan dengan ikhwatun, seolah-olah kita ini saudara kandung. Ibu-ibu yang usianya lebih senior dari saya itu kakak saya, kakak kandung saya. Ibu-ibu yang di bawah saya umurnya adik kandung saya, Ustaz Bara adik kandung saya. Orang tua ibu itu adalah ibu kandung saya, ayah ibu itu ayah kandung saya. Itu maknanya, paman kandung ibu itu paman saya, ponakan ibu ponakan saya, mestinya begitu secara makna. Saking kuatnya ukhuwah tersebut. Kenapa? Karena diikat dengan akidah yang sama, keimanan yang sama. Apalagi diawali dengan al-hasr, alif lam ha sa ra. Apa itu al-hasr? Dalam ilmu balaghah ya, kalimat innama itu adatul hasr. Ya, adatul hasr menunjukkan pengkhususan, lil ikhtisas, spesial. Nah, innama ini. Kalimat innama setara dengan kalimat la titik illa. Kalau la titik illa itu namanya an-nafi, di tengahnya istisna, penetapan, menidakkan segala-galanya, menetapkan hanya satu saja, itu istisna. La ilaha illa, la khaliqu illallah, la khaliqa illallah, la ma'buda illallah. Nah, sama setara kalimat innama seperti itu. Innamal mu'minu, hanya innamal mu'minuna, hanya
spesial orang beriman itu saudara sejarah. Begitu. Sehingga kalau ayah ibu mendapat kebahagiaan, saya merasakan kebahagiaan itu adalah ayah kandung saya. Kalau ibu-ibu yang umurnya di atas saya mendapatkan kebahagiaan, saya merasakan saudara kandung saya sedang berbahagia. Kalau ada ibu kandung ibu-ibu yang merasakan kebahagiaan, saya merasa itu ibu kandung saya sedang berbahagia. Nah, namun sebaliknya juga begitu. Kalau orang tua ibu lagi menderita, mestinya saya merasa ibu kandung saya yang sedang menderita. Kalau ibu yang menderita, saya merasa adik kandung saya yang menderita. Harus begitu perasaannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada rasa itu? Kalau tidak ada, tidak benar ukhuwah kita. Tidak benar mengaku saudara kita. Makanya dalam istilah menyambung ukhuwah itu disebut dengan silaturrahim, ya kan? Silah menyambung, rahim satu rahim, menyambung rahim yang sama. Jadi seolah-olah kita ini satu rahim. Nah, pertanyaan kedua saya, apakah ada rasa ketika anak Gaza itu dibom oleh Israel, kita merasa itu anak kandung kita? Ada nggak? Kesedihan kita bagaimana? Coba di pertanyaan ketika melihat seorang anak yang pecah kepalanya karena ketiban dinding yang rontok setelah dibom oleh Israel itu, kita merasa itu anak kandung kita? Ada nggak? Ada nggak rasa ketika ibu-ibu yang ada di Gaza itu mereka berlarian lalu ditembak oleh tentara Israel? Ya, ketika dia protes dari depan ditembak, dikelilingi oleh tentara, kita merasa itu ibu kandung kita. Adakah perasaan ketika ayah-ayah yang sedang beraktivitas di rumahnya, di kantor, di pasar, lalu ditembak, dihujani bom-bom, pecah semua, berkeping-keping tubuhnya itu, kita merasa itu ayah kandung kita? Ada nggak rasa itu? Kalau tidak ada, maka dipertanyakan sejauh mana rasa ukhuwah kita, persaudaraan kita itu sejauh mana? Apakah kita jujur berkata bahwa mereka saudara kita? Nah, ini menjawab banyak orang yang menyaksikan, karena sudah muncul sekarang, nggak pernah ada sebelumnya ibu-ibu dari mantan pejabat Indonesia, dari netizen ya di dunia simaya mengatakan apa? Urusan Palestina itu nggak ada kaitannya dengan kita, urusan mereka masing-masing. Masih banyak orang Indonesia ini yang masih butuh bantuan. Ngapain jauh-jauh? Kan banyak itu kan otak-otak PKI berkata begitu, otak-otak pekudis ngomong begitu. Dia tidak paham bahwa ukhuwah itu lintas benua, lintas negara, lintas bahasa, warna kulit, nggak ada kaitan dengan itu semua. Karena siapa saja yang telah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa innahum ikhwatuna. Siapa yang sudah bersyahadah, maka dia saudara kita. Diungkapkan dengan ikhwatun, ikhwatuna, bukan ikhwan. Tidak peduli warna kulitnya, putih, hitam, coklat, kalau ada warna biru, warna kulit hijau, nggak peduli. Bahasanya apa, tak peduli. Ya, matanya sipit atau tidak, tak ada kaitan. Semua saudara kita yang wajib kita jaga. Jaga nafasnya, jaga kehidupannya, jaga hartanya, jaga keluarganya, jangan terzalimi. Maka Nabi berkata, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan lainnya akhul, saudara. La yuzlimu wa la yuslimu, tidak menzalimi, tidak membiarkannya sendirian dibantai oleh laknatullah Yahudi itu. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seorang muslim dengan lainnya satu bangunan yang satu komposisi, satu komponen bangunan saling menguatkan dengan yang lain. Dalam redaksi yang lain Rasul mengatakan kal jasadil wahid
tubuh. Ya, sakit satu ujungnya, sakit semuanya. Saya hampir sebulan ini ujung jempol saya luka. Sakitnya luar biasa. Kalau sedang berdenyut-denyut, seperti ditusuk-tusuk banyak jarum betul. Padahal yang sakit luka kaki ujung jempol, tapi sampai kepala sakitnya. Mata mengeluarkan air mata, tangan datang menghampiri. Ada apa yang terjadi? Ini yang normal. Kalau orang nggak normal, ketika dia menginjak kaca, ya ada nggak orang yang kakinya pecah atau belah setelah menginjak beling? Kakinya berdarah-darah, kaki kirinya, kaki kanannya berjoget-joget, ada nggak? Tangannya menari-nari, mulutnya berteriak, hore, kakiku kena kaca pecah, ada? Orang gila itu, yang biasa mau bunuh ustaz itu. Orang gila. Orang normal ketika kakinya terinjak kaca belah, maka mulutnya merintih, aduh. Lalu tangannya menghampiri, what's going on? Apa yang terjadi? Berupaya menutup pendarahan, jangan sampai banyak darah mengeluarkan darah. Matanya pun mengeluarkan air mata. Ya, lalu dia dengan cepat otaknya berpikir mencari solusi. Saat itu juga tidak menunggu darah habis lalu mati gak bisa darah. Itu orang normal begitu, seperti satu tubuh. Nah sekarang saudara di Gaza sudah dibom habis-habisan. Ya, sudah banyak yang mati, tiba-tiba banyak saja orang-orang yang membela Israel. Jangankan membela Israel, Anda diam saja itu sudah tidak menunjukkan akidah yang benar. Ya, tahuilah, ketika kita membantu saudara kita muslimin Gaza dengan apa yang kita bisa, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Rakyat Gaza tidak butuh tolong kita. Ya, kalau Anda membantu dengan uang, dengan dana, dengan doa, dengan segalanya. Ya, kami bertiga di sini, santri yang tersisa laki-laki dan perempuan 4 atau 4, dengan saya 5 ya. Ada 10 dengan Bu Nurul yang sering sholat berjamaah. Setiap 5 waktu kami turun nazilah di sini. Itu kepentingan kita, bukan buat mereka. Gaza nggak butuh bantuan kita. Kenapa? Karena itulah yang menjadi saksi di yaumil akhir nanti. Dalam surat apa? Al-Kahfi apa surat Al-Aqaf? Waqifuhum innahum mas'ulun. Surat apa? Ahqaf apa Qaf? Saya lupa surat Qaf ya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Wahai para malaikat, hentikanlah semuanya. Sesungguhnya mereka semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi nanti pas kita mati, ada fase ditiupkan sangkakala namanya Yaumil Ba'tsi, hari berbangkit. Bangkitlah kita semua. Lalu mengadakan perjalanan dari sana ke Yaumil Hasyr, ke padang mahsyar. Perjalanan yang seharinya 50.000 tahun, panas terik sangat menyengat. Matahari hanya milun wahidun, hanya 1 mil saja. Panas sekali. Orang-orang tidak bersendal, tidak berpakaian, bahkan tidak dikhitan. Ya, bayangkan semuanya panik. Jalan di terik yang sangat panas, tidak bersendal. Itu masih lumayan. Ada yang berjalan dengan badannya berguling-guling. Ya, baik berguling-guling seperti koprol, salto, atau berguling-guling seperti apa ya, seperti di sate diguling-gulingkan. Ada lagi yang lebih parah berjalan dengan wajahnya. Ya, mukibban ala wajhihi, disungkurkan wajahnya, dipaksa jalan. Bayangkan, panas begitu. Ada yang rakiban ala firosi, ada yang berkendaraan kuda, ada yang berkendaraan sangat cepat seperti nurhum yas'a apa? Baina aydihim wa min baini aydihim wa min khalfihim. Sambil cepatnya keluar cahaya di kanannya. Nah, kita bagian yang mana nanti berjalannya itu? Apa yang dengan wajah, ada yang dengan kaki, ada yang dengan badan, atau yang berkendaraan? Wallahu a'lam.
Nah, saat perjalanan yang panas terik begitu sehari 50.000 tahun, kata Allah, hei para malaikat, hentikan semuanya. Innahum mas'ulun, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Imam Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Baidawi, ya, yang terhimpun dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka menafsirkan ma yus'aluna minal muslim, apa yang dimintakan pertanggungjawaban dari seorang muslim. Mereka menjawab anid dam, tentang darah. Jadi yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban tentang darah saudaranya yang mati dibunuh orang kafir. Jadi yang bunuh orang kafir, yang dimintakan pertanggungjawabannya orang mukmin yang lain. Termasuk kita, Bapak Ibu. Apa yang antum jawab nanti ketika Allah tanya, kau tahu saudaramu anak-anak Palestina, ibu-ibu Palestina dibantai, apa yang kau lakukan? Ya Allah, kami bantu orang miskin di Indonesia saja, nggak perlu bantu yang jauh-jauh karena lebih dekat, lebih penting. Ya Allah, Palestina bukan urusan kami. Apa itu kita jawab? Hah? Ini mau masalah kita. Jadi mestinya dilakukan apa? Yang pertama, mestinya ya, ini seidealnya pemimpin kaum muslimin mengirimkan tentara militer. Kenapa? Karena tank baja lawannya tank baja, pesawat tempur lawannya pesawat tempur, bom lawannya bom, ya kan? Ini tidak seimbang. Jadi ini bukan perang di Gaza, itu pembantaian, ibu sekalian, bukan perang. Pembantaian. Ya, satu negara Palestina tidak punya tentara, ini satu bukan negara ya, Israel itu bukan negara. Satu kelompok yaitu Israel yang tidak punya negara punya tentara luar biasa banyaknya. Palestina tidak punya senjata nuklir, mereka punya. Nggak ada pesawat tempur, mereka ada. Palestina tidak punya tank baja, mereka miliki semua. Sungguh ini tidak adil dan tidak setara. Ini pembantaian, bukan perang. Maka negara muslimlah wajib mengirim tentara. Berapa tentara Israel? 300.000. Kirimkan 3 juta dari negara muslimin. Berapa tank baja Israel? 10.000. Kirimkan 100.000 tank baja untuk Palestina. Berapa pesawat tempur mereka? 10.000. Kirimkan 100.000 pesawat tempur lawan. Itu mestinya. Tapi apa itu terwujud? Enggak, kecuali nanti anak-anak antum yang jadi pemimpin-pemimpinnya, ya. Jadi kalau anak Bu Eli yang jadi presiden, anak Ibu Sada Khairiyah yang jadi menteri pertahanan, pangapnya, nah itu yang lakukan Bu. Makanya sekarang kita tidak hanya membentuk santri yang hafal Quran, jadi ulama, tapi jadi pemimpin. Cetek sekali itu cita-cita anak jadi hafizoh itu, sangat kecil, sangat cetek. Jadi ulama juga tidak terlalu. Kalau jadi ulama, pemimpinnya lain habis dibully, dipenjara, ditangkapin. Maka mereka, anak kita itu ulamanya, mereka lah pemimpinnya. Baru ideal dan pasti non muslimnya aman di mana saja itu. Mereka bebas berbisnis ekonomi, mereka bebas beribadah, nggak ada yang diganggu. Ini sudah terbukti ratusan tahun, ribuan tahun ketika Islam berkuasa. Ya kan? Nah itu yang mesti dilakukan. Tapi karena tidak mungkin, jangan-jangan kita ingin berjihad di sana, dikatain teroris, nggak akan diizinkan oleh tiap-tiap negara, nggak ada tuh. Selevel Arab Saudi pun mengizinkan warganya jadi mujahid di Palestina, nggak ada, malah dianggap teroris ya. Maka langkah yang kedua memang tak ada yang bisa dilakukan, yaitu kecuali donasi itulah. Nah donasi yang kita sumbangkan dari harta kita, karena Allah berfirman wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan harta, dengan jiwa nggak bisa sekarang dengan harta. Lalu kita sumbangkan dana kita sebesar apapun, ternyata tidak dijadikan militer, tapi dijadikan makanan, dijadikan obat-obatan. Lalu ada kelompok yang mengkritik, percuma saja kita ngirimin makanan, ngirimin obat-obatan. Makanan dan obat
obat-obatan tidak akan pernah menghentikan tank baja, tidak akan pernah menghentikan pesawat tempur, tidak akan bisa menghalang tentara. Betul itu. Tapi perkaranya kita mau kirim tentara itu nggak bisa, sudah nggak ada peluang. Sekarang mungkin nanti ada. Nah karena itu tidak ada salahnya kita mengirimkan ya dana yang dijadikan makanan dan obat-obatan, nggak salah. Jangan dikecilkan orang yang mengirimkan makanan dan obat-obatan. Memang obat-obatan tidak akan menghentikan pesawat tempur, tetapi obat-obatan masih bisa mengobati orang yang luka. Memang makanan tidak bisa menghadang tank baja, tetapi makanan bisa memberi makan orang yang lapar di sana. Bagaimana tentara mau bergerak kalau mereka kelaparan? Bagaimana tentara mau melawan Israel kalau mereka sakit-sakitan? Karena itu mereka butuh makanan, mereka butuh obat-obatan. Jadi ini walaupun kecil tidak masalah. Yang itu yang paling bisa kita kerjakan hari ini. Jangan sampai kita nyumbang juga tidak, lalu kita mengecilkan orang yang berdonasi dengan dana. Atas dasar inilah maka Bait Qur'ani kemarin menghimpun dana, dikirimkan ke Palestina lewat aksi cepat tanggap. Ya, jadi jangan dikatakan wah ini percuma saja, nggak akan menghentikan Israel. Iya, nggak mungkin. Tetapi ketika Anda berdonasi, bukanlah Anda menolong rakyat Palestina, tapi Anda menolong diri Anda sendiri. Maka dari itu kalau sudah berdonasi, nggak usah pikir nanti bagaimana sampai tidak ke rakyat Palestina, bagaimana kalau dikorupsi orang. Anda tidak banyak urusan dengan itu. Terserah lembaga kemanusiaan itu. Kalau mereka yang berkhianat, mereka yang berdosa. Kalau mereka amanah, kita berpahala, mereka berpahala. Ya kan? Paling tidak apa yang telah Anda sumbangkan itu menjadi bukti di yaumil akhir bahwa kita telah berukhuwah dengan mereka, kita saudara dengan mereka. Nanti kan ditanya, apakah kalian saudara dengan rakyat Palestina? Mana buktinya? Ngirim tentara nggak bisa, obat-obatan juga tidak. Adanya mengkritisi orang mulu. Ya, berbuatlah. Bahkan sampai doa sekecil apapun masih dianggap sebagai saksi. Nanti disaksi nanti dana yang Anda sumbangkan itu menjadi saksi di yaumil akhir bahwa Anda telah berbuat, paling tidak dengan dana itu. Nanti hisabnya begini Ibu. Ya, kita nanti dihadapkan dengan rakyat Palestina di yaumil akhir di sidang Allah Subhanahu wa taala. Kita di satu sisi, di depan kita anak-anak Palestina yang pecah kepalanya kena bom, ya, bapak-bapak yang berkeping-keping tubuhnya hancur kena bom itu. Dan nanti ditanya kepada kita, benarkah rakyat Gaza ini saudaramu? Kita menjawab, benar ya Allah, ini saudara kami. Lalu ditanyakan kepada orang Palestina yang hancur badannya itu berkeping-keping, hei rakyat Gaza, orang ini mengaku saudaramu, benarkah dia ini saudaramu? Apa kata orang Palestina? Ya Allah, kami tak kenal mereka. Maka Allah melihat lagi kepada kita, kadzdzab, kau pendusta, mengaku bersaudara tapi tak berbuat apa-apa. Nah, hati-hati, ngerilah kita waktu itu ya. Kenapa? Mereka tidak akan menerima kita sebagai saudara. Kenapa? Saat ini mereka sedang teriak-teriak. Kita lagi lebaran ya. Mereka teriak-teriak, ayyuhal muslimun, aina antum, wahai saudara kami orang muslim, mana kalian? Kami dibom. Aina antum ayyuhal mu'minun. Kalian di mana? Sekarang kita tidak menjawab cerita mereka ya. Barangkali kita mengatakan, hei bangsa Palestina, kalian dibom ya? Iya. Kami sedang enak-enak makan lebaran, ketupat sayur opor, ya, makan kue nastar. Kami sedang makan enak-enak sambil minum minuman yang segar-segar. Ketika mereka sedang dihancurkan rumahnya, kita menjawab, kami sedang silaturahmi ke tetangga-tetangga. Kami dapat angpau, dapat makan, dapat enak-enak. Ketika mereka sedang menahan dingin, ketika di malam hari menahan sambil berdesingan pelor-pelor senjata, bom-bom meledak, ya, saat mereka sedang kondisi itu, kita barangkali malam-malamnya sedang bercengkrama dengan keluarga sambil menikmati makanan enak. Lalu kita akan berkata, hai rakyat Palestina, kami saudaramu. Apa betul bersaudara seperti itu? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka para bapak ibu sekalian, Bait Qur'ani mengambil peran walaupun hanya 2 malam dan 1 siang. Alhamdulillah berhasil menghimpun dana 183 juta rupiah lebih
ditambah 16 gram emas. Ya alhamdulillah kita sumbangkan lewat aksi cepat tanggap. Ya kita sudah mencari-cari kemana yang perlu kita sumbangkan ke mana, tapi selama ini yang masih terjaga yaitu yang masih amanah menurut kita. Jadi ini jawaban saya kepada teman-teman yang ada suara sumbang. Ngapain backing dana untuk Palestina, untuk obat-obatan makanan, nggak bisa membantu rakyat Palestina. Saya katakan, ya paling tidak kalau itu tidak membantu rakyat Palestina, itu membantu kita keluarga besar Bait Qur'ani. Karena ketika ditanya di yaumil akhir, apa kata kita? Ya Allah, jangan-jangan dana itu yang bicara, ya Allah saya buktinya mereka telah berbuat untuk rakyat Palestina. Dana kita itu, emas yang kita sumbangkan itu, paling tidak ada saksinya. Lalu doa, kita kudu nazilah, sudah berkali-kali sampai sekarang. Jangan-jangan doa itu pula lagi nanti yang menjadi saksi. Ya Allah benar mereka telah berbuat walaupun doa. Kenapa? Kalau untuk jihad nggak bisa. Saya kalau bisa kirim tentara, saya kirim tentara. Karena saya bukan siapa-siapa, menteri saya bukan, RT saya bukan, saya apalagi menteri. Jadi itu yang paling bisa kita kerjakan. Nah itu dua. Yang pertama kirimkan tentara dan alutsista tidak mungkin. Yang kedua dana mungkin. Ketiga doa sudah. Apalagi yang keempat boykot. Ibu boykot semua produk-produk Yahudi itu. Dan boykot itu jangan parsial, selama-lamanya. Kenapa? Karena dengan boykot produk Yahudi kita menghidupkan produk Muslim. Contoh air minum, masih ada yang pakai air minum dalam kemasannya apa itu? Yang warna biru dan warna merah itu ya. Ganti, sudah selama-lamanya ganti dengan produk Muslim. Apa? Dede Water, kayak baju Bara itu warnanya hijau. Dede Water 100% keuntungannya untuk pemberdayaan du'afa. Ya, jadi gitu. Sekarang harus cerdas. Jangan dikira ini kan muamalah dengan non muslim halal. Enggak begitu. Kalau mereka untung, jangan-jangan keuntungan mereka itulah untuk mempersenjatai tentara Yahudi. Dijadikan senjata, dijadikan tentara, dijadikan pesawat tempur dari keuntungan bisnisnya seluruh dunia itu. Maka boykot itu efektif, tapi jangan parsial. Tunggu dibom dulu baru boykot. Boykot selama-lamanya. Gantikan dengan produk Muslim. Bikin home industri-industri. Ya, kalau beras dari mana berasnya? Petani Muslim atau tidak? Cukong-cukong Cina atau cukong-cukong pribumi? Ya, makanya Begi mencari itu produk Muslim itu. Makanya Begi sekarang lengkap, ada sembako, ada air minum semua. Sebentar lagi kita akan tambah dengan gas. Jadi itu menguntungkan. Jadi kalau ekonomi berputar dengan kita Bapak Ibu. Ya sekarang nih, misalnya keluarga Beki ini, siapa yang suaminya bisnis bengkel, mobil, bengkel motor, kemanapun ya, kalau kita mau servis mobil, servis motor, ke saudara kita itu. Jangan ke bengkel bengkel apa itu namanya itu, ya. Menguntungkan mereka, spare partnya beli kemana, ya itu mesti begitu berpikirnya. Coba kita ini peluang bisnisnya banyak banget ini ya. Kita ini untuk makan sehari-hari, coba sudah berapa karung beras sudah kita makan, minum beras sudah berapa galon yang masuk ke perut kita ini, sudah berapa drum air minum, sumbernya dari mana coba? Belum lagi tempat belanjanya, masih banyak kaum muslimin belanjanya di mana? Antara itulah, kalau tidak ke Indo April, ya ke Alfa Desember, ke sana aja. Masa ada saudara kita warung-warung Pak Haji, belanjalah ke situ. Ya, produk Muslim, warung Muslim. Nah itu selamanya, jangan cuma sekali-sekali ketika dibom doang. Saya selama kultum Ramadan masih banyak mendapati masjid-masjid ketika saya kultum disuguhi minuman itu lagi yang warna biru itu, yang iklannya viral di berbagai TV itu. Susah banget berpindah ke produk Muslim itu, susah banget. Banyak aja alasan, ini kan mubah, ini kan ini, ini kan halal. Ya halal gimana? Kan tahu mereka kalau untung di Indonesia ini bikin apa mereka? Bikin gereja untuk pemurtadan di Sumatera, di Papua. Nah kalau kita beli warung Pak Haji, warung Muslim, kalau dia kaya dia akan berzakat, naik haji.
Dan mungkin dia akan kasih beasiswa yatim, bisnis. Lalu yang kedua, masih pun banyak yang nyimpan uang di bank, itu juga perkara itu. Nyimpan di bank konvensional, di bank ABC, di bank tidak mandiri, itu milik mereka. Mereka itu sebenarnya nggak punya dana. Umat Islam ini yang naruh duit di situ, akhirnya mereka punya dana. Makanya tarik semua itu. Jangan simpan uang, bikin bisnis. Anda punya uang di bank 100 juta, nggak ada gunanya. Bertahun-tahun dia saldo nambah senang, dia saldo nambah senang. Dosa. Kenapa? Mematikan manfaat. Keluarkan dana di bank, ajak orang yang ahli, ayo kita kerjasama syirkah. Saya pemilik modal, engkau yang kerjakan. Modalin orang-orang, apalagi yang kena PHK, orang kantoran itu kan cerdas-cerdas tuh. Yang contohnya di Sudirman, Subroto, gara-gara pandemi perusahaannya bangkrut, dia di PHK. Nah itu sarjana-sarjana itu bisa S2 itu. Orang-orang cerdas itu jadi pengangguran. Anda biayai kerjasama, pasti maju. Orang cerdas kok. Dia ahli akuntansi, dia ahli IT. Bisnis apa kita? Bisnis pemberdayaan lele misalnya. Bekerja sama dalam bidang ayam, produk ternakan ayam, atau buka warung bakso. Nah, Anda punya 100 juta, itu bisa berapa coba? Kalau satu gerobak bakso dengan segala itu bermodal 20 juta, maka 100 juta bisa memberikan 5 kepala keluarga. Nanti dari situ beli bahannya kepada muslim, beli terigu, beli tepung, beli apanya kepada warung-warung muslim. Jangan ke mal-mal, ke mat-mat retail-retail non-muslim itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Kalau kita pegang ekonomi, gampang kita memberdayakan umat. Untuk sekolah tinggi-tinggi dengan biaya mahal kita bisa. Untuk kualitas yang bagus dengan biaya yang sangat tinggi kita bisa. Makanya di dalam Al-Quran, kalau antum lihat bagaimana cara mencari nafkah, maka redaksi Al-Quran itu enggak keluar dari kalimat al-bai'u, jual beli, al-tijarah, perniagaan, ishtara, apa ishtara? Membeli, menjual. Itu aja, enggak ada. PNS enggak ada di Al-Quran. Cari aja tuh. Ada enggak itu cara mencari rezeki berdasarkan Al-Quran? ASN. Ini berlomba-lomba mau jadi PNS, ASN. ASN itu gaji dari mana, Bu Ibu? Dari pajak, mencekik rakyat. Yang kedua dari hutang luar negeri, riba. Nah, karena itu hijrah ekonomi, kita bentuk ekonomi yang kuat, ya, yang tidak ada riswah, tidak ada riba, menjalankan syariat, maka dengan ekonomi maju itu kita bisa. Kalau nanti kita kebetulan diberi amanah berkuasa, dengan ekonomi kita bisa ya membeli alutsista, membayar tentara, menyiapkan generasi, bukan untuk menzalimi, tapi untuk membela yang terzalimi, seperti Gaza, Uighur, Rohingya. Lalu disatukanlah bangsa-bangsa dalam satu tujuan, visi yang sama, pemimpin yang sama. Karena akidah kita sama, Tuhan kita sama, satu, kiblat kita satu, kitab kita sama, Nabi kita Nabi Muhammad. Nah ini sangat kokoh ya. Jadi pegang ekonomi itu ya. Jadi kita ini pada hakikatnya umat Islam bisa berjaya kalau kaya-kaya. Secara pribadi saja, kenapa kita disuruh zakat, kita disuruh haji? Itu kita disuruh kaya. Makanya sekarang ajari anak kita hafal Quran, jadi ulama, tapi jangan lupa jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha nanti jadi penguasa. Bagaimana mau jadi penguasa kalau sistem seperti ini ya? Nah, jadi ini targetnya jangka panjang sekali. Dari sekarang, yang jangka pendek tadi kirimkan tentara atau kirimkan donasi. Tapi jangka panjangnya ekonomi ambil alih, al-quwwah al-iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Ya, kenapa? Karena dunia ini tidak perang. Jadi kekuatan ekonomi diperketat. Sistemnya kita bangun. Karena itu visi-visi ibu sekalian di rumah, jadikan rumah kita rumah bisnis. Lalu terapkan ekonomi Islam di sana, tidak ada riswah, tidak ada riba. Makanya Baik Qurani Pondok Pesantren mengajak semua kita, ayo ikut bersama Baik Qurani. Siapa yang mau jadi agen air minum, agen sembako, kita siapkan. Baik Qurani Ramadan kemarin, alhamdulillah ibu-ibu, ya kita berhasil menjual beras
17 ton. Tahu 17 berapa? 17.000 kilo. Tawarkan ke masjid-masjid untuk zakat fitrah. Terjual lebih 17 ton. Nah ini satu bukti, memang masjid-masjid itu menjadi pintu-pintunya. Jadi kita berbisnis, masjid berbisnis, ya nanti masjid dengan ketua DKM-nya, dengan marbotnya, lalu jemaah-jemaahnya sebagai pelanggan-pelanggan, itu rantai-rantai ekonominya sudah jelas luar biasa. Manfaatkanlah itu. Nah, kalau Baitul Qur'ani ada unit-unit yang kepala sekolah. Nah, itu Bu Titin itu sudah jadi agen tuh. Ya, dia pasarkan itu Dede Water, dia pasarkan juga sembako. Ya, mantap itu. Ya, langkah Bu Titin ini bisa ikuti yang lain. Ya, kita berekonomi, kita menguntungkan ekonomi Islam. Dan inilah jangka panjangnya. Kalau itu yang terjadi, umat Islam kaya-kaya, kita nggak bingung lagi nanti pondok pesantren mau bikin masjid maupun pembebasan lahan udah ada semua. Nah inilah ya perjuangan jangka panjang, ya bukti kita berukhuwah Islamiyah. Ya demikian saya sampaikan. Saya lanjutkan dengan mungkin ada tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ustazah tadi moderatornya Ibu Ustazah Fitri ya. Silakan. Oh Bu Rida ya, Bu Rida moderatornya, ya silakan Bu. Boleh langsung, boleh lewat chat ya. Ya, boleh langsung bertanya lewat chat atau bisa mengisi pertanyaan di kolom chat. Sebelum saya menerima pertanyaan, saya lupa, saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Qur'ani sekaligus pimpinan Yayasan Baitul Qur'ani Tafkir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1442 Hijriah. Ya, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Ya, siyamana wa siyamakum. Fa kullu 'amin fa antum bi khair min al-'aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Atas segala kesalahan saya minta maaf. Semoga seluruh amaliyah kita selama Ramadan diterima Allah dan lebih meningkat lagi setelah Ramadan ini. Terima kasih. Baik, artis yang mau bertanya, kami ada yang masuk pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Bagaimana cara awal agar kita bisa mengejar dan membuat kerjasama khusus untuk ekonomi muslim di lingkungan kita? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangka pendek yang pertama, berdayakan jamaah kita, anggota kita yang sudah ada bisnisnya. Misalnya tadi pertanyaan dari Bengkulu ya, Baitul Qur'ani Bengkulu, bagaimana memberdayakan muslim? Pertama dia mungkin ada Baitul Qur'ani kan. Nah, Baitul Qur'ani Bengkulu tentu saja santri-santri itu punya orang tua. Nah, orang tua itu mungkin ada yang punya bisnis. Bisnis apa? Misalnya bisnis kuliner. Di Bengkulu itu terkenal sekali kue tak, ya, sama tempoyak. Nah, tempoyak Bengkulu itu luar biasa ya. Nah, kalau ada di antara wali murid berdayakan, mungkin kita ikut memasarkan dengan ketentuan dapat fee sebagai maklar, sebagai calo bisa, atau sebagai agen. Nah, kerjasamanya syirkah, apakah bagi hasil? Ya, apakah kerjasamanya? Jadi dikelola oleh Baitul Qur'ani. Nanti Baitul Qur'ani ikut memasarkan, mengambil untung dari penjual, namanya calo penjual. Atau beli lalu jualkan, bisa juga. Kita beli, pasarkan, lalu tergantung apapun. Nah itu pertama. Yang sudah ada besarkan. Nanti apa yang dibutuhkan umat?
oh sekarang kita butuh penyaluran air minum dalam kemasan. Boleh Baikul Ani ya di Bengkulu mencari pabrik air minum dalam kemasan, baik gelas, galon maupun botol. Nah, temuin pabriknya, cari pabrik muslim, ya pabrik airnya air muslim dan semuanya muslim, jangan yang non muslim. Susah saya nyebut mereknya, yang inisialnya Aqua itu. Ah, jangan ya, yang muslim cari di situ. Nanti pasarkan di awal untuk konsumsi sendiri dulu. Kemudian baru kepada wali-wali santri yang lain. Layani, kasih pelayanan bagus, servis, harga boleh didiskon dulu di awal. Nah, itu promosinya. Nanti lama-lama jadi ya, nanti apalagi setiap wali murid dan keluarga kan makan beras, makan nasi. Nah, maka cari di Bengkulu itu mana gudang beras, kerjasama mana penggilingan beras. Nanti kita beli pertama untuk kebutuhan pribadi dan santri, baru pasarkan ke wali murid yang lain. Nanti wali murid bisa kita jadikan agen. Kayak di Jakarta saya produk dompet duafa water, Dede Water. Ini kita langsung pasarkan ke wali santri, bahkan ke guru-guru. Nah, saya membuat ketentuan gampang, nggak ada baru jadi agen kalau pembelian 2 juta. Nggak, kami tidak pakai seperti itu tuh. Yang biasa dilakukan oleh MLM seperti itu, kami tidak. Saya katakan begini, ibu langganan sendiri, ibu pelanggan, maka harganya harga ecer. Ibu belanja dan ibu pasarkan kepada 1 orang saja kepada tetangga ibu, maka otomatis jadi agen, langsung dapat harga agen. Begitu cara kita. Kita nggak pakai cara-cara kayak pengagenan di luar itu ya, yang ada riswa, ada riba, ada namanya apa itu, pemerasan tenaga orang lain, orang yang kerja jadi penuntung seperti MLM itu. Enggak, kita enggak. Jadi kalau misalnya sekarang Bu Eli langganan setia, semua ya, baik galon, botol itu. Nah kalau Bu Eli sendiri yang mengkonsumsi itu eceran harganya 1 galon 17.000. Tapi Bu Eli ajak 1 aja tetangganya ikut, maka langsung jadi agen, langsung harga 13.000. Nah, dapat berapa selisihnya? Kalau jemput, kalau antar 14.000, karena ongkosnya 1.000 per galon. 3.000 per galon. Nah, tetangga kita konsumsi berapa seminggu? 8 galon. Nah, kita dapat berapa? 3.000 per galon, 24.000. Nanti bisa berkembang. Jadi sistemnya kita bikin, jaringannya kita bikin. Sudah ada semua, kita potensi kita besar, ya ibu sekalian. Belum lagi kita bisa pasarkan di masjid-masjid yang ramai. Ya masukkanlah, temuin DKN-DKN-nya, langsung jadi agen. Ya masjid itu nggak apa-apa, jualan di masjid nggak ada larangan. Yang nggak boleh jualan di dalam masjid. Kalau jualan di masjid kan di pekarangannya, ya dibikin tendanya. Nah DKN itu didekatin. Memang ini berat, perjuangannya berat. Saya itu dari 2018 nawarin air minum supaya jangan lagi pakai Aqua di masjid-masjid. Sekarang udah tahun keempat ini berjuang. Masih banyak di masjid-masjid yang pakai itu. Susah memang, tapi kita harus berjuang, ya. Nah jadi begitu ya, berdayakan dulu yang ada di lingkungan terdekat kita. Makanya Bergura ini mengajak di unit-unit supaya menjadi agen. Boleh individu dari guru-guru kepala sekolah bisa. Dan sebaliknya kalau ada produk ibu-ibu yang bisa kita pasarkan, apalagi jaringan pelanggan Bergura ini sudah besar, hampir se-BSD, Bintaro, ya itu pelanggan Bergura ini banyak karena saya ngisi-ngisi pengajian di situ. Nah mungkin produk ibu apa nanti kita pasarkan, ya, yang tidak ada pada kita. Sebaliknya yang kita ibu pasarkan pula nah itu saling kerjasamanya. Bentuk sendiri, jadi kita ini kasihan ya, kadang-kadang orang-orang pergerakan ini mereka sangat kuat dakwahnya, tapi kehidupan ekonominya miskin-miskin, dan tidak jarang terjadi pertengkaran keluarga karena kekurangan ekonomi, akhirnya terjadi perceraian. Masa orang-orang pergerakan kok bercerai? Bagaimana kita memperjuangkan syariat Islam untuk keluarga saja kita tidak teratur sampai bercerai? Nah itu kebanyakan karena ekonomi. Kan kalau ekonomi itu sudah mapan,
ya insya Allah kita dakwah 24 jam masih terjamin untuk kehidupan, maka keluarga kita bahagia, pasti bahagia. Apapun resiko dakwah akan ditanggung bersama. Yang jelas hari-harian kita terpenuhi untuk makan, pendidikan, kesehatan. Sedih saya di situ tuh. Banyak orang-orang aktivis dakwah yang ekonominya sulit, ya. Nah ini sebenarnya jaringan dakwah kita ini, per anggota-anggota kita ini saling mendukung. Saya baru dapat ini, teman-teman kita ada yang buka bengkel. Saya mau bengkelin di sana semua, mobil, motor. Cuman sudah saya ini udah setahun setengah nggak pakai motor sejak corona ini, makanya nggak pernah dibengkelin di motor. Kalau nanti saya bengkelin, saya kejar itu bengkel. Walaupun jaraknya jauh, bengkel saudara kita sendiri, teman pergerakan itu. Jangan bengkel lain. Itu ya langkah awal, berdayakan yang terdekat kita dulu. Yang lain? Pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Bu Ida, Rizka, ada yang atau lagi? Ya, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengatakan kita sekarang Ya, terima kasih. Pertanyaan Ibu sepertinya kurang pede bahwa Palestina akan dibebaskan. Ini bukan akan, sudah berulang-ulang. Jadi Ibu sekalian, Palestina itu menjadi tanah perebutan banyak kekuatan dari dulu, dari zaman Romawi, Persia. Dan berkali-kali Islam mengambil alih memenangkan Palestina. Di zaman Umar ibn Khattab, Palestina dibebaskan. Ini berarti sudah terjadi. Beratus tahun Palestina dikuasai kaum muslimin, lalu diraih lagi ambil alih oleh non muslim lagi, lalu dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti sudah bebas. Jadi sudah berkali-kali merdeka dan berkali-kali menang. Tapi konteksnya bukan negara Palestina. Jadi nanti negara Islam namanya ya, Daulatul Islam. Nanti Palestina itu hanya menjadi sebuah provinsi saja. Nah, apakah kita meyakini nanti akan dibebaskan setelah Imam Mahdi turun? Telat kita, ya, bukan nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kalau muntazar ditunggu. Nah, yang kita kejar, kalau Imam Mahdi itu nggak ada urusan kita, kan ditunggu saja dia akan muncul. Sekarang yang usaha kita ini, ya. Dan memang di antara Palestina terus bergejolak itu tujuannya agar di situ tertumpah banyak darah-darah suci para syuhada. Kalau Palestina sudah tidak ada, itu kemana kita akan mati syahid? Nah itu diantara fungsinya. Jadi konsep jihad itu tidak akan pernah hilang walaupun orang kafir sudah ingin merubah menjadi teroris ya. Tidak akan hilang karena buktinya itu mempertahankan Masjid Aqsa itu adalah jihad. Jihad. Jadi orang Palestina itu kata kita menderita. Enggak, mereka lah orang yang paling bersyukur karena paling besar mendapat peluang mati syahid. Sedangkan kita untuk mati syahid berat dulu Bu. Ya, ibu mau dapat pahala syahid, ya relakan suamimu dulu, atau mau dapat pahala syahid dengan cara ke tempat jihad. Ya, kalau mereka tinggal berjuang melawan Israel kena bom mati syahid. Jadi kematian mereka itu terindah. Kata kita mungkin sengsara karena belah, karena pecah kepalanya, karena itu kata kita. Tapi mereka lah mendapatkan kematian paling mulia. Nah ini ya. Jadi
Ya itu kalau tanya kapan menang, itu sudah berkali-kali menang. Nanti menang lagi berpuluh tahun akan terjadi lagi. Tapi selama Palestina itu dikuasai, masih akan dikuasai oleh entitas pernah berganti-gantian, dikuasai Muslim, dikuasai Kristen, dikuasai oleh Yahudi yang mengklaim tempat suci mereka, hanya Islamlah yang benar-benar menjaga kesucian Al-Aqsa. Ketika dikuasai oleh non-Islam, pernah pasukan salib dulu ya, Katolik, itu Palestina itu bukan tempat suci, tempat sampah. Nggak ada dia sekarang berjuang kayak tempat suci, tidak. Mereka tidak menjaganya. Ketika Islam yang berkuasa, Palestina betul-betul dijaga kesuciannya, benar-benar terjadi perdamaian di mana-mana, tidak ada satupun darah non-Muslim yang tertumpah. Ketika penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi ya, terhadap Al-Aqsa. Jadi kalau ibu bertanya itu, kita jangan pesimis, kita sudah berkali-kali menguasai Palestina itu. Sekarang beralih pada non-Muslim, memanglah itu menjadi wilayah kesempatan besar yang akan mati syahid. Nah, nanti akan dikuasai kapan? Jangan tunggu Imam Mahdi. Iyalah, nanti Imam Mahdi kalau sudah ada Isa Al-Masih, kalau ada Dajjal nanti. Dan itu kapan? Wallahu a'lam. Atau yang ustaz-ustaz akhir zaman, sebentar lagi. Sebentar lagi itu berkapan? 100 tahun lagi juga sebentar lagi. Nah sekarang yang di zaman kita ini, insya Allah akan terbebaskan. Cuma nanti terbebaskannya berapa puluh tahun, diambil lagi oleh mereka. Karena memang itu jadi wilayah untuk ditaburkannya banyak darah syuhada di situ. Ya, ini jangan frustasi. Kita yakin bahwa kemenangan akan diraih. Dan setelah kemenangan berapa puluh tahun nanti akan terjadi lagi, kita raih lagi dan begitulah seterusnya itu. Jangan mimpi bahwa setelah damai ini, setelah senjata kemarin akan tenang aja beratus tahun. Enggak, Yahudi pasti melanggar. Mereka pasti melanggar perjanjian apapun. Mereka hidup dari melanggar perjanjian dari tahun 47 dulu. Makanya perjanjian dengan Yahudi itu nggak usah dianggap. Ya, mereka itu karena ada perlawanan baru dia berhenti nyerang. Nanti kalau dia merasa kuat, diserang lagi. Kita cuma mengutuk serangan Israel. Ya nggak usah dikutuk, mereka sudah jadi makhluk terkutuk kok. Pernah dikutuk jadi monyet, jadi babi. Allah yang ngutuk aja mereka nggak peduli. Makanya menghadapi Israel bukan dengan mengutuk, dengan tentara, dengan militer. Baru dia. Ingat ya, taubatnya orang-orang Israel itu bukan disuruh istighfar. Baru saja dibebaskan Nabi Musa dari syirik oleh Allah dan lewat Nabi Musa dan Harun. Seberang laut langsung ngomong, ya Musa bikinkan berhala kami seperti berhala orang-orang di seberang laut ini. Baru saja dibebaskan dari syirik, minta syirik lagi. Akhirnya mereka disuruh bertobat lagi, bikin patung lagi. Nabi Musa 40 hari ke Bukit Tursina, mereka syirik lagi. Akhirnya cara terbaik taubat mereka apa kata Allah? Fatubu ila barikum faqatulu anfusakum. Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, maka sembelihlah leher kalian masing-masing. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Itulah yang terbaik bagi kalian dari Tuhan kalian, di sisi Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Jadi terakhirnya taubat itu suruh bunuh diri aja itu Yahudi. Kenapa? Kalau masih hidup bikin masalah. Nah itu di Al-Quran ya. Setelah taubat yang terakhir itu baru selesai urusan. Jadi itu ya ini sekalian. Jadi jangan mimpi akan terjadi damai 100 tahun. Enggak. Mungkin damai 10 tahun paling lama. Jangan-jangan sebelum itu saja senjata hari Jumat malam jam 2. Salat Jumat mereka sudah masuk lagi di Al-Aqsa, sudah tembak-tembakin gas air mata. Belum 12 jam. Ya. Nah ini jadi nggak usah berharap dengan Yahudi itu. Sekarang senjata, oke. Sekarang Hamas diperkuat, tentara jihad Islam di Palestina diperkuat, senjatanya, tentaranya. Kenapa? Bukan untuk nyerang, untuk menghadapi gempuran berikutnya. Kalau bisa pada saatnya memukul mundur dan mengalahkan Israel. Itu persiapannya sekarang bukan diem. Ya selama senjata ini kaum muslimin di seluruh dunia bantulah persenjataan, bantulah alutsista kepada tentara-tentara di Palestina dan bila perlu berhijrah di sana jadi warga Gaza untuk jadi mujahid-mujahid. Nah itu mungkin bisa dilakukan pada saat tidak perang ini. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melawan ketika diserang nanti. Itu ya Bu ya. Insya Allah kemenangan itu pasti. Tapi apakah kita adil atau tidak, itu yang tidak pasti. Karena itu berbuatlah, lakukanlah apa pun yang kita bisa. Mudah-mudahan itu menjadi saksi yaumil akhir kita telah berjuang fi sabilillah.
Solusinya berhenti kredit. Ya nggak ada solusi lain. Sekarang motornya mau dijual atau jual barang lain untuk melunasi. Kewajiban kita hanya melunasi pokoknya saja, bukan bunganya. Temuin pihak bank, datangin, Pak saya mau lunasin tapi tanpa bunga. Itu pasti bisa itu. Caranya apa? Desak saja. Apalagi kalau emak-emak itu nggak berkutik itu pemimpin bank itu. Kalau emak-emak yang memang. Kalau tidak mau, saya akan bayar selama-lamanya. Tarik itu motor. Pasti dia nggak mau bu. Daripada ngambil motor butut, mendingan dia terima pokoknya. Jadi pokoknya berapa sisa? 10 bulan kali berapa? 300, ya 3 juta. Lunasin 3 juta sudah selesai urusan. Bunganya nggak usah bayar. Pasti bank itu mau. Kalau dia nggak mau sudah ambil motor, nggak mau dia nggak mau ngurus itu, rugi dia. Nah itu coba aja datangin tuh pimpinan banknya itu. Saya mau bayar lunas, tapi pokoknya saja karena saya mau berhenti dari riba. Kalau ada dalil-dalil, tausiahin, ceramahin pimpinan banknya, Pak pimpinan bank, ini riba dosa besar, seperti menzinahi ibu kandungmu sendiri. 1 dirham, 1 rupiah riba seperti berzina 36 kali. 73 dosa besar, yang paling ringannya memperkosa ibu kandung. Ceramahin tuh pimpinan banknya itu. Kalau dia muslim, nanti dia terkapar, nanti dia yang tobat ya. Kalau dia nggak mau terima, kita bayar pokoknya. Nah bunganya jangan bayar pokoknya saja. Lunasinnya cara apa? Apapun yang bisa dijual, jualah. Mungkin terpaksa jual cincin mas kawin, jualah, lunasi itu. Kalau tidak, motornya itu yang dijual. Ya, bukan mengalihkan kredit. Kalau mengalihkan kredit itu nyuruh orang yang riba itu. Jual, bayar, lunas. Jalan kaki nggak apa-apa. Supir kita banyak, tinggal ketik aja online. Ya kan? Mau kemana-mana. Nah, jangan terjerat dengan riba. Bebaskan dulu dari riba. Otak kita plong ke depan, enak kita berbisnis, ekonomi kita enak, nggak ada utang. Cukup aja makan beras, makan nasi, pakai garam, ya amanah kita. Ya, hidup kita nggak punya hutang. Ya, daripada punya mobil tahu kredit. Kredit itu ya itu setan kata Allah dalam Quran ya, seperti setan yang mabuk. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak beraktivitas kecuali seperti setan kesurupan. Jadi yang riba itu setan kesurupan. Ya. Jadi sudah setan kesurupan lagi. Nah, jadi pokoknya iktikad yang kuat, saya akan bebas dari riba semua, baik kredit ini apapun. Ini kadang-kadang dirayu-rayu, kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, kredit jilbab, panci juga kredit panci. Dicuri teroris akhirnya jadi bom panci. Nah, tiap bulan dikejar-kejar setan kredit. Ya, udahlah, kalau nggak sanggup nabung saja dulu, bersabarlah. Rezeki Allah itu pasti luas, ya. Bebaskan diri dari riba. Saya mengultimatum ini ya, semua guru BK, tolong siapa sih yang masih riba, tolong sampaikan baik pribadi maupun dengan kepala sekolah. Kita bantu ya. Tapi dengan satu perjanjian yang ditandatangani dengan materai 10.000 dengan segala perjanjian saksi tidak akan mengulangi riba. Insya Allah saya usahakan membantu yang masih terjerat kredit riba ini. Baik guru, kepala sekolah maupun siapa. Tapi bukan kredit rumah mewah yang 7 miliar. Ya, yang 700.000 itu, yang segitu aja lah ya. Tapi kalau yang miliaran ada dananya nggak apa-apa juga. Ya, tapi jangan sengaja dulu sekarang mau riba nanti dilunas. Enggak, kita akan lunas. Kita cari jalan keluar. Nah, bantu doa. Ya. Tapi ingat yang dilunasi hanya pokoknya saja, bunganya tidak. Ya jihad itu kapan saja. Man qutila li'ala'i kalimatillah fa huwa fi sabilillah. Hadis sahih. Siapa yang terbunuh dengan niat ingin meninggikan agama Allah, dia sabilillah. Jihad itu. Tapi gini, kalau perang jihadnya ya perang, jangan dibalik. Lagi perang jihadnya nuntut ilmu, dia nuntut ilmu. Lah,
Giliran nggak ada perang, nggak nuntut ilmu, malas dia bilang apa? Jihad perang. Itu kan enaknya dewe beragama itu seenak nafsunya. Sekarang lagi perang, ya jihadnya perang. Nah sekarang tidak ada perang, jihadnya nuntut ilmu, cari nafkah yang halal. Ya semua jihad, bahkan ya membela kehormatan keluarga saja itu jihad, membela harta itu jihad. Ya Bu ya, misalnya ada masuk perampok di rumah Ustaz Barat melawan perampok itu, melindungi saudara perempuannya, maka disebut duna usratihi, duna ahlihi, melindungi keluarga itu jihad. Kalau mati menjadi syahid, ya itu jihad selain perang, betul. Tapi jangan dibolak-balik, lagi perang, oh jihad itu bukan hanya perang, jadi terbalik. Kalau lagi perang ya utamakan jihad itu perang, membela agama dan saudara kaum muslimin. Kalau lagi damai ya jihad itu menuntut ilmu, memperkuat ekonomi, memperkuat militer. Enggak perang tapi alutsista disiapkan, tentara dilatih, strategi perang dipelajari, itu jihad juga. Menjaga perbatasan dari wilayah-wilayah kaum kafir yang akan merampas sejengkal tanah kita, itu juga jihad. Ya, termasuk bahwa sekalian tetap berusaha dengan maksimal mencari nafkah yang halal di tengah-tengah ekonomi krisis, itu jihad. Ya, banyak. Tapi jangan dibolak-balik, mau enak aja lagi perang, jangan. Jihad itu tidak hanya perang. Kalau lagi perang, itulah jihad saat perang itu. Kalau nggak ada perang, nuntut ilmu, cari nafkah yang halal, bela keluarga, bela harta, bela saudara kaum muslimin. Itu jihad juga. Ya Bu ya, betul itu ya. Tapi salah menempatkan kondisi. Jadi kondisinya lagi perang, ikrarkan jihad itu perang. Kondisi lagi damai, ikrarkan jihad itu nuntut ilmu yang sungguh-sungguh, mencari konsumsi yang halal, menghindari yang syubhat, itu pun jihad. Bahkan kata Nabi, orang yang mati karena jatuh dari kendaraannya juga syahid. Jatuh dari pesawat, jatuh dari mobil, jatuh dari motor yang nggak disengaja ya. Ya kalau disengaja berarti nggak waras. Nah itu pun itu syahid. Ya, banyak sekali jihad itu, termasuk yang mati kena pandemi itu syahid kalau dia ikutin cara Nabi. Ya. Habis tadi nggak ada lagi, sudah jam tidur siang yang luar biasa ini. Terakhir saya closing ya. Ya, closing sedikit saya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih sampai sejauh ini masih tetap bersama Baik Qurani untuk berjuang untuk pendidikan anak kita, terutama Al-Quranul Karim. Kita harus menjawab karena beberapa hari ini ada wali santri yang sedikit protes kenapa sekarang pembelajaran berkurang, tidak full, tidak banyak. Kalau menjawab, terutama yang di pondok, bahwa yang diajarkan di pondok saja itu saja sudah berat bagi anak-anak. Apalagi minta tambahan-tambahan, bahasa Inggris lebih efektif, matematika lebih diperkuat. Kita menjaga anak itu menghafal Al-Quran 30 juznya tidak lupa, itu sangat berat sekali. Ditambah lagi setiap habis tahajud jam 4 itu menghafal satu hadis setiap hari, itu sudah berat. Maka kita prioritaskan di saat pandemi ini. Nggak bisa kita paksakan anak-anak belajar sampai jam 10, jam 11 malam, karena mereka harus istirahat yang cukup. Karena itu setengah 9 selesai. Nah karena itu waktu tidak banyak. Karena waktu tidak banyak, di tengah pandemi mereka butuh istirahat, mereka butuh untuk antibodinya supaya kuat, istirahat yang cukup, maka dipilihlah yang prioritas. Nah karena sasaran kita ke Timur Tengah, Saudi, ke Islamic Studies University Madinah atau Ummul Qura atau Mesir, Kairo, maka prioritasnya ke sana saja, yaitu hafalan Quran, hafalan hadis, nahwu shoroh, bahasa Arab, dan membaca
menghafal kitab, ya Al-Jazari, Tuhfatul Atfal dan lain-lain yang akan mempermudah mereka studi dan bisa lulus ke Mesir. Nah, jadi kalau ada yang menuntut supaya fisika, kimia, matematika juga mumpuni, mungkin nanti ya kalau sudah tidak lagi corona kita bisa efektifkan. Nah, sekarang prioritas dulu tuh, jaga hafalannya, jangan sampai lupa. Dan saya berkali-kali wali santri yang ngotot, saya bilang sekarang boleh, mau minta tambahan apa? Bahasa Inggris oke, matematika oke. Sekarang yang sudah diajarkan itu 30 juz. Coba diulang, lancar tidak? Hadisnya sudah sekian ratus. Oke, sudah lancar tidak? Nah, kalau 30 juznya itu mungkin tidak salah-salah, hadisnya sudah lancar, nah silakan kita tambah dengan sains dan matematika lebih hebat. Tapi kalau hafalannya sudah lupa semua selama libur di rumah, baru seminggu aja udah lupa, baru 2 minggu sudah lupa semua. Gimana? Kita menjaganya bertahun-tahun sulit, mereka hanya 2 minggu melupakan semua. Nah ini jawab ya bahwa kita sudah maksimal selama pandemi, dan tanya adanya sendiri, mampukah mereka kalau ditambah dengan materi-materi tambahan, sementara yang ada saja mereka sudah berat sekali ya, menjaga hafalan 30 juz, menjaga hafalan kitab-kitab, nahwu sorobnya, hadis-hadisnya. Bahkan kalau di pondok lain namanya pondok tahfiz, mereka cuma dapat hafalan doang. Ada pondok tahfiz yang nggak dapat nahwu, nggak dapat sorob, nggak dapat kajian kitab. Kita ini udah banyak bonusnya, dapat hafalan Quran, kajian kitab kuning, ya nahwu sorob. Saya terus terang aja, bukan saya sombong, untuk kitab itu saya sudah banyak dapat sanad. Banyak saya selama saya kuliah tuh banyak Bu. Saya kuliah S3 itu di UIN, PTIQ, IIQ, saya S3 semua itu. Walaupun belum ada yang selesai, tapi saya kuliah semua, selesai semua materinya itu. Itu banyak yang dosen-dosen bersanad, dosen-dosen hebat itu nulis sanad menurut saya banyak. Termasuk Sayyid Akhil Musid Al-Munawar, Hasim Ar-Razi, ya, kemudian ahli qiraat. Ya, jadi itu kita kejar. Jadi kalau yang lebihnya oke, mungkin ada anak kita yang ingin kedokteran. Nah, silakan dia cari sendiri untuk sains dan kelebihan yang lainnya itu. Bisa kita arahkan kedokteran, dan saya kenal cuma saya di di kedokteran UMJ yang sudah menawarkan kalau hafiz Quran mau kedokteran bisa diusahakan beasiswa di UMJ. Itu yang dia tawarkan. Saya belum berani, kenapa? Anak kita belum kuat. Kalau ada yang siap, silakan sekarang ke dalam matematika dan sains, nanti kita arahkan ke kedokteran. Ya, nah, ini jawaban kita, ibu sekalian. Karena di masa pandemi ini pembelajaran via online ini banyak yang tidak efektif. Kadang-kadang 1 jam pembelajaran, setengah jam itu hanya ngatur santri. Buka kameranya susah, itu aja habis seperempat jam. Lalu yang ada kamera dibuka, orangnya nggak ada. Nih mana orangnya? Dipanggil lagi dulu. Jangan-jangan yang buka kamera itu karena di sampingnya ada ibunya yang galak. Nah, kalau nggak ada ibunya, mereka justru matiin main game dia. Nah, ngerinya kita gitu. Jadi memang ini berat secara pembelajaran selama pandemi belum bisa maksimal. Tapi yang sudah dapat ini pun sudah luar biasa hasilnya. Selama pandemi sudah 51 santri hafiz 30 juz, ditambah yang lama itu 80-an. Kemudian sekarang sudah akan 11 santri yang ke Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir ya. Nah ini pencapaian yang menurut saya luar biasa, yang sulit disamakan oleh lembaga yang lain. Karena itu kita tidak boleh berkecil hati. Sampaikan ini bukan untuk riya, tapi untuk mengcounter narasi-narasi yang menjelekkan kita. Terima kasih ibu sekalian, dan mohon maaf ya, kalau kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.